Selamat pagi yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Marcelus Mekboki, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 Universitas Flores NIM 2023 821095. Saya mengajar di SMP 1 Atap Negeri Nunpo, Kecamatan Biko Menelulat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi bentuk aljabar pada operasi perkalian. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua demi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Bagaimana kabar hari ini? Saya sehat, saya bisa, saya siap belajar. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kalian masih semangat untuk belajar. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Sebelum kita mulai berdoa, semua silakan berdiri. Izinkanlah saya untuk membawa doa ini secara Kristen pada Islam. Teman-teman yang beragama lain menyesuaikan. Berdoa mulai. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur pada Tuhan ke depan hadirat-Mu, karena lewat berkat-Mu Engkau telah memberkati kami dari rumah, perjalanan hingga tiba di sekolah dengan baik. Sekarang kami akan masuk ke kelas kami masing-masing. Tuhan Kudus-Mu akan menyertai kami dan kami bisa menerima pelajaran kami belajar dari Bapak Ibu dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu dari perantaraan Kristus Tuhan kami. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dulu. Baik, setelah kita berdoa, Pak Dulu akan mengecek apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Hadir? Semua. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apakah kalian sudah duduk dalam berkelompok? Sudah. Baik. Yang berikut, masih ingatkah kesepakatan kelas kita? Masih. Saya, Pak. Ayo, silakan. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Masih ada? Saya, Pak. Silakan. Sebelum dan sesudah kelas berdoa. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Keluar masuk saya izin dulu. Keluar masuk harus izin dulu. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Kita harus saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Ya, kita harus saling menghormati pendapat orang Baik. Masih ada lagi? Oke, baik. Kesepakatan kelas kita juga ada satu lagi bahwa ketika kita mau bertanya atau menjawab pertanyaan dari Pak Guru, kita harus mengajukan tangan. Kemudian yang berikut, kesepakatan kelas kita juga, ketika teman kita bertanya, kita tidak boleh menertawakan teman yang bertanya. Dan itu hasil kesepakatan kelas kita yang kita sudah buat minggu lalu. Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Operasi PJ
penjumlahan dan pengurangan bentuk aljaba. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljaba. Terus bagaimana cara kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan? Oh ya, silakan. Apabila suku-sukunya sejenis. Kalau suku-sukunya tidak sejenis, apakah boleh kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan? Tidak. Tidak bisa. Baik. Terima kasih karena Anda masih mengingat materi minggu lalu. Baik. Pada hari ini kita akan berbicara tentang bentuk aljaba. Coba perhatikan di layar. Hari ini kita akan berbicara tentang bentuk aljabar pada operasi perkalian bentuk aljabar. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami dan melakukan operasi perkalian bentuk aljabar dengan benar, serta hari ini kita akan belajar tentang operasi perkalian. Dengan tujuan pembelajaran itu, kalian harus mampu melakukan operasi perkalian dan juga kalian harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan operasi perkalian. Bisa toh? Bisa. Baik, pasti kita akan bertanya, apakah operasi perkalian bentuk aljabar itu sama dengan operasi perkalian pada bilangan bulat? Pasti kita bertanya-tanya. Karena itu saya mengajak kalian semua untuk coba kita mengingat kembali operasi perkalian pada bilangan bulat. Coba perhatikan di layar. Ya. Itu yang pertama itu sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Karena di bab 1 kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Coba Anda perhatikan sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Di mana yang pertama itu ada sifat umum, yaitu A kali B. Kemudian sifat kedua yaitu A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang sifat yang ketiga sifat yaitu A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C sama dengan AB tambah AC. Sifat yang keempat sifat yang disebut yaitu A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C sama dengan AB kurang AC. Ya, itu sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Ya, nanti kita akan gunakan sifat-sifat itu juga pada operasi perkalian bentuk aljabar, terutama sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang perlu kalian ingat juga yaitu hasil perkalian bilangan bulat, di mana hasil perkalian bilangan bulat itu positif dikalikan dengan positif. Kemudian positif kali negatif hasilnya negatif. Kemudian negatif kali positif hasilnya negatif. Kemudian negatif kali negatif hasilnya positif. Oke, baik. Itu yang perlu kalian ingat. Yang ketiga yang kalian perlu ketahui juga yaitu sifat
perkalian bilangan berpangkat. Sifat perkalian bilangan berpangkat. Misalkan A pangkat N dikalikan dengan A pangkat N. Hasilnya A pangkat N tambah N. Artinya pangkatnya diapakan? Kalau untuk perkalian bilangan berpangkat itu pangkatnya diapakan? Bisa paham? Bisa. Oke, kalau paham, coba kalian perhatikan video berikut ini. Teman-teman, perkenalkan nama saya Pak Kardi. Saya mempunyai sawah berbentuk persegi panjang dengan panjang 4x plus 2 cm dan lebar 2x plus 1 cm. Pertanyaannya, berapa luas sawah Pak Kardi jika dinyatakan dalam bentuk aljabar? Baik, setelah Anda melihat video tersebut, apa yang Anda ketahui dalam video tersebut? Siapa? Oh ya, silakan. Kardi memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang. Kalau begitu dalam video tersebut itu panjang sawahnya Pak Kardi itu siapa yang tahu? Saya Pak. Ayo silakan. 4x tambah 2 cm. 4x panjangnya itu 4x. Tambah 2 cm. Panjangnya 4x tambah 2 cm. Kemudian lebarnya silakan. 2x tambah 1 cm. Lebarnya itu 2x Tambah 1 tambah 1 cm. Kemudian ditanya apa tadi dalam video tersebut? Apakah luas Sawah. Oh ya, berarti ditanya luas sawah. Luas sawah Pak Kardi. Baik, itu menjadi permasalahan yang perlu kalian selesaikan. Bagaimana cara kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dalam video tersebut? Silakan. menggunakan rumus luas persegi panjang? Menggunakan rumus luas persegi panjang. Kemudian, siapa yang tahu tentang rumus luas persegi panjang? Silakan. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Luasnya itu adalah panjang kali permasalahan dalam video tersebut itu di mana bahwa Pak Kardi memiliki sawah berbentuk persegi panjang. Panjang sama dengan 4x tambah 2 cm, lebarnya 2x tambah 1 cm. ditanya luasnya. Maka luas persegi panjangnya itu adalah panjang kali Lebar. Baik, coba perhatikan di sini bahwa panjangnya tadi berapa? 4 dikali dengan 2x tambah 1 cm. 2x tambah 1 cm. Jadi tadi yang pertama bahwa kita ingat sifat distributif perkalian itu, maka sama dengan, coba perhatikan, sama dengan 4x dikali dengan bagian yang kedua ini. 4x dikali 2x tambah 1, kemudian ditambah 2 dikalikan dengan bagian yang kedua ini menjadi 2 dikali 2x tambah 1. Kemudian setelah itu angkanya kita menggunakan sifat distributif yang tadi kan
Coba Anda perhatikan, kita gunakan sifat Nah, sifat distributif pada penjumlahan, di mana bahwa A kali 20 A tambah C, maka akan menjadi yang pertama 4x dikalikan dengan 2x, kemudian 4x dikalikan dengan 1. Perhatikan. Maka coba kita lakukan itu 4x dikalikan dengan 2x ya, 4x kali dengan 2x, kemudian ditambah dengan 4x kali 1, ditambah 2 kali dengan 2x, kemudian 2 kali 1, menjadi 2 kali 2x ditambahkan dengan 2 kali 1, maka sama dengan 8x pangkat 2 ditambah 4x kali 4x ditambah 4x tambah 2. Dia suku-suku yang sejenis ya. Maka sama dengan 8x pangkat 2 tambah 8x, maka luasnya sama dengan 8x kuadrat tambah 8x tambah. Itu yang luas sawah Pak. Jadi kita menggunakan sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Bisa paham? Bisa. Baik. Kalau bisa paham, coba Anda perhatikan beberapa istilah di dalam perkalian bentuk aljabar. Coba perhatikan. Ada beberapa variasi soal dalam operasi perkalian. Yang pertama itu perkalian suku 1 dengan suku 1. Contohnya itu 3 kali 2A sama dengan 6A. Kemudian yang kedua perkalian suku 1 dengan suku 2 atau lebih. Kemudian perkalian suku 2 dengan suku 2 atau lebih. Ini perkalian suku 2 dengan suku 2 atau lebih itu yang seperti yang permasalahan ini. Luas. Bisa? Oke, baik. Kalau bisa paham, Pak Guru akan membagikan LKPD untuk Anda diskusikan. Bisa? Bisa. Oke, baik. Pak Guru akan membagikan LKPD untuk Anda diskusikan. Baik, tolong perhatikan bahwa di dalam LKPD itu dalam mengerjakan LKPD yang pertama Anda tulis nama kelompok, kemudian Anda diskusikan, nanti Pak Guru akan menilai bagaimana keaktifan dalam kelompok, bagaimana kerjasama di dalam kelompok, itu Pak Guru akan menilai. Jadi dimohon untuk Anda kerjasama, saling diskusi, kemudian nanti hasilnya akan dipresentasikan. Bisa? Bisa. Oke, baik. Silakan Anda diskusikan soal-soal yang ada dalam LKPD. Silakan mulai dari sekarang.
bersunat? Baik, setelah ada diskusi dalam kelompok masing-masing, maka sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi Anda di depan kelas, dan setelah presentasikan hasilnya, dari kelompok lain yang mau bertanya nanti dipersilahkan, ya? Bisa toh? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai dengan presentasi. Yang mulai presentasi pertama itu kelompok kelompok satu. Silakan kelompok satu. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok satu untuk melaporkan hasil diskusi kami. Kegiatan 1. Pengarang. 1. Selesaikan hasil kali bentuk aljabar dari A 4T kali 4T kali 6T sama dengan 4 kali 6 kali T kali T sama dengan 24 T kuadrat. Nomor 1B 5 buka kurung P tambah 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 5 kali P tutup kurung tambah buka kurung 5 kali 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 5 kali P tutup kurung tambah buka kurung 5 kali 3 tutup kurung sama dengan 5P tambah 15. 1C 3A buka kurung 4A kuadrat kurang 2 tutup kurung sama dengan 3A kali 4A kuadrat kurang 2 sama dengan 3 kali 4 kali A kali A kuadrat kurang 2 sama dengan 12A kubik kurang 2. Sekian dan terima kasih. Apabila dari kelompok lain yang mau bertanya, kalian silakan. Baik, ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Tidak. Hasilnya sama? Sama. Oke, baik. Mari kita berikan aplaus kepada. Baik, selanjutnya. Kegiatan 2 mentor. Kami membuat kolam ikan berbentuk persegi panjang dan panjang X tambah 10 dan lebar X tambah 3. Berapakah luas kolam ikan yang dibuat ini? Jawab. Luas persegi panjang X tambah 10 kali X tambah 3 sama dengan X buka kurung X tambah 3 tambah 10 buka kurung X tambah 3 sama dengan X tambah 2 tambah 3X tambah 10X tambah 30 sama dengan X tambah 2 tambah 13X tambah 30. Jadi luas kolam ikan Pak Roni adalah X tambah 2 tambah 13X tambah 30. Apabila dari kelompok lain yang ingin bertanya, kalian persilahkan. Bagaimana dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak. Memang hasilnya sama? Sama. Baik, kita berikan aplaus. Baik, setelah kita mempresentasikan hasilnya, hasil diskusi, silakan Anda mengumpulkan kembali hasil LKPD-nya supaya nanti Pak Guru akan mengambil nilai untuk hasil diskusi LKPD. Silakan. Terima kasih. Nanti hasil diskusi dalam LKPD nanti Pak Guru akan mengambil nilai. Bisa tak? Bisa. Terima kasih.
Setelah kita mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok, maka itu saatnya kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya Pak. Oh ya, silakan. Perkalian berikut aljabar terdapat beberapa variabel. Soal yang pertama, perkalian suku 1 dengan suku 1. Yang kedua, perkalian suku 1 dengan suku 2. Yang ketiga, perkalian suku 2 dengan suku 2 atau lebih. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Jadi baik, dalam operasi perkalian bentuk aljabar itu ada beberapa variasi soal. Yang pertama itu perkalian suku 1 dengan suku 1, perkalian suku 1 dengan suku 2 atau lebih, dan perkalian suku 2 dengan suku 2 atau lebih. Masih ada lagi yang bisa? Saya Pak. Silakan. Untuk melakukan operasi perkalian bentuk aljabar yaitu koefisien dikali dengan koefisien dan variabel dikali dengan variabel. Iya, untuk melakukan operasi perkalian itu, yang pertama itu kita melakukan perkalian koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Bisa ada? Saya Nah, silakan. Untuk melakukan operasi perkalian bentuk aljabar tidak selamanya suku-sukunya sejenis. Ya, jadi untuk operasi perkalian bentuk aljabar tidak selamanya harus suku sejenis. Suku tidak sejenis juga kita bisa melakukan operasi perkalian. Baik, terima kasih karena Anda sudah menyimpulkan materinya. Maka bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Anda merasa bagaimana? Senang atau sulit atau bagaimana? Baik. Ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Tidak. Semua sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, Pak Guru akan memberikan tes sumatif untuk mau mengetahui sejauh mana ketercapaian dan pemahaman Anda dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti dalam tes Anda diminta untuk mengerjakan soal tes ini sendiri-sendiri ya, bukan diskusi. Sudah? Sudah. Baik, Pak Guru akan membagikan soal tes. Baik, silakan Anda tulis nama dan kelas, dan silakan baca soal baik-baik dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam soal tersebut. Silakan dimulai dari sekarang.
Memang sudah? Sudah. Oke, baik, silakan dikumpulkan. Nanti Pak Guru akan periksa. Setelah itu nanti Pak Guru akan menyampaikan hasil tes summatif. Bagi nilai yang belum memenuhi KKM, maka akan diberikan remedi. Kemudian bagi yang sudah tuntas, nanti Pak Guru akan memberikan soal pengayaan, ya? Bisa tak? Bisa. Oke, baik. Baik, setelah kita melakukan tes dan selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan bahwa pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pembagian bentuk aljaba. Jadi sambil di rumah silakan nanti dibaca, cari buku-buku yang berkaitan dengan operasi pembagian bentuk aljaba, ya? Bisa toh? Bisa. Baik, sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Yang memimpin doa, silakan. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji syukur kami ucapkan kepada hadiratmu, karena lewat berkat-Mu Engkau telah memberikan dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Sekarang kami akan beristirahat, putuslah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami. Hanya inilah permohonan kami sampaikan kepadamu lewat barang Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan selanjutnya selamat pagi, sampai jumpa minggu depan.